saya khawatir di 2030 itu ada bonus demografi, Mas. Kalau sampai 2030 bonus demografi ini kita nggak nyiapin ekosistem untuk menyalurkan tenaga kerja, gawat nanti, Mas. Pengangguran di mana-mana, tingkat kriminal pasti akan naik. Ini kan juga kondisi lagi begini nggak? Iya, Sebenarnya antara baik-baik dan tidak baik-baik saja. Iya. Bagaimana kemudian Pemkot untuk meningkatkan PAD, Mas? Saya mau bikin perwali yang untuk minimal usia juru parkir di Solo itu 35 tahun. Minimal. Usia Jadi cah nom ora oleh jadi juru parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan Tribun Solo Podcast bersama saya Agung Yulianto Wibowo. Sekarang saya berada di Loji Gandrung, kediaman Wali Kota Solo. Dan sekarang kita akan mengobrol bersama Wali Kota Solo, Mas Respati Ardi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat datang di Loji Gandrung, Mas. Terima kasih atas waktunya, Mas. Siap. Sibuk apa, Mas? Ya, begini-begini aja. Tadi dari mana, Mas? Dari Balai Kota tadi. Dari Balai Kota. Dari pagi tadi ada peresmian Woso Sukas. Iya. Itu program PSN yang dulu. Kita program nasional air bersih di Solo itu ya. Ditunggu-tunggu, alhamdulillah tadi jalan. Terus mendampingi Komisi 9 kunjungan di Sariwarna terkait tenaga kerja. Lalu di SD Mojosongo 1, Mojosongo 2, Puskesmas Mojosongo dan lain lah. Ngumpul-ngumpul Solo Utara, Mas. Padat, Mas ya? Ya, begitulah. Nah, hampir 6 bulan nih, Mas. Ya, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan sudah. Hampir 6 bulan. Gimana rasanya, Mas? Lumayan ini ya. Kalau cah saiki ngomongnya Mas, kalau anak sekarang culture shock. Dulu di swasta kan serba perintah-perintah gitu ya. Sekarang kan kita harus ternyata memang mengelola kepegawaian pemerintah kota itu tidak mudah, jadi kita harus sesuaikan. Iya. Berarti belum ada libur nih, selama hampir 6 bulan menjabat. Libur itu ini, Mas, mitos. Libur ini mitos kalau 6 bulan ini. Dan saya lagi merasakan kali ini kalau tidur itu suatu kemewahan. Nah, dalam sehari itu biasanya tidur jam berapa jam, Mas? 5 jam, 4 jam paling ya. 5 jam, 4 jam ya. 5 jam. Karena saya harus mengejar ketertinggalan, jadi harus push terus. Jadi setelah ngantor gini, biasanya sore, malam jam 7 sampai jam 10 itu saya nerima tamu umum. Jam 7 sampai jam 10. Yang nggak bisa terjadwal di Balai Kota, saya terima di sini. Gandrung ya. Siapapun, tokoh masyarakat, undangan ya semua. Tapi sudah menikmati atau gimana, Mas? Hampir 6 bulan. Gini, kalau memang awalnya kita niatkan bantu ya. Dulu di organisasi kan sering berorganisasi itu kan kita berorganisasi itu kan nggak dibayar. Iya. Ya ini hampir sama lah kayak kita ngatur organisasi. Jadi kalau kita ngitungin untung rugi secara keekonomian jauh lah ya. Cuman pengabdian, melihat orang kita bantu senyum ini seneng ya, itu pengabdian aja. Pengen benerin barang sing ra bener. Banyak, Mas, barang yang bener ya? Aduh, banyak, Mas, di internal. Makanya saya nggak banyak keluar, nggak banyak melakukan hal-hal yang populis ya. Mungkin biasa politikus melakukan tindakan yang populis. Saya memang tidak banyak melakukan populis karena saya merasa di internal kami, di pemerintah kota masih banyak yang harus dibenahi. Contohnya apa, Mas? Bisa kasih satu aja yang nggak bener terus kemudian Mas... Alur birokrasi, hal-hal teknokrat di dalam yang kurang meritokrasi, ini harusnya bisa menguasai tapi dia nggak paham, dia harus dibenerin dulu. Ini salah satu saya kenapa concern saya selalu di internal dulu, karena saya pikir selama 5 tahun RPJMD sudah kita tetapkan, tapi kalau rantai prosesnya di dalam internal belum beres, penganggaran yang terserap masyarakat nanti nggak baik gitu. Kurang tepat gitu takutnya. Kendalanya apa, Mas, kalau selama ini? Meritokrasi, Mas. Meritokrasi. Jadi
karena kekurangan kepegawaian di yang membidangi hal-hal itu ya. Iya, iya, Kita gaji dibiayai negara. Saya fasilitas rumah, makan, minum, transport dibiayai negara yo. Apapun ya harus kita curahkan untuk dipikir untuk masyarakat itu karepe piye, butuhnya apa, itu kan kita kuati lagi gitu. Berarti ini lagi ngutak-ngatik di dalam. Ngutak-ngatik dalam. Ngutak-ngatik di dalam. Mungkin banyak kalau mungkin di internal banyak yang ngerasa ini kok gini. Saya sudah selalu bilang ke internal, saya tidak biasa loh ya. Saya bilang, jangan sampai kalau rapat sama saya OPD, biasanya gini Pak, itu pasti langsung ora. Iya, iya. Saya nggak mau biasanya. Yang benar gimana, bukan biasanya. Itu. Ya, harapan saya sih dengan saya ngudak-ngudak internal itu nanti untuk ke depan siapapun wali kota berikutnya itu udah jadilah, udah enak gitu. Iya, Gitu. iya. Tapi kendala untuk melakukan program-program tadi masih di kendala meritokrasi ya, artinya belum bisa lari kenceng ya Mas Ardi. Iya, belum bisa. Jujur belum bisa lari kencang. Pengejawantahan program itu masih belum bisa dicerna. Harus ada workshop beberapa kali. Jadi memang harus ada gini loh karepku, gini loh. Iya. Targetnya kapan Mas kira-kira itu bisa kemudian dari sisi di dalam internal itu utak-atik terus kemudian bisa lari lagi itu Setelah rotasi eselon 3 dan 4 September lah. September ya. Tapi di masa utak-atik ini kami dalam pelayanan nggak boleh berkurang. Tetap harus optimum. Ulas, lapor Mas Fali, kendala-kendala masyarakat itu tetap kita selesaikan. Iya. Tapi ini masalah bicara perencanaan. Berarti setelah September running langsung ke 2026 ya. Iya. Langsung ini kan berjalan terus. Nah, Gitu. kemarin kan terkait yang paripurna itu Mas. Iya. Itu bagaimana ceritanya bisa kemudian ya ada beberapa program yang kemudian tidak di Iya. Jadi memang itu tadi ada hubungannya dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Dalam proses tim TAPD penganggaran yang diajukan di Banggar, ya hak prerogatif DPRD selaku fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Beliau-beliau di DPRD wajib menanyakan. Iya, Gitu. Klise ini Mas. Klise, Tapi ya. saya menikmati ya alhamdulillah. Tapi kan ada yang Mas Ardi kemarin sempat ya terjadinya tidak hadirnya satu fraksi. Iya. Akhirnya gimana itu Mas? Ya nggak ada masalah itu. Saya cuma berharap seluruh anggota DPR itu lengkap dan memberikan masukan dan mengkritisi kalau memang setuju dengan program saya yang mengawal. Iya. Itu aja. Kalau Jadi nggak setuju apa yang di mana nggak setujunya ya? Jadi kan kita utuh kan dapat input tuh jadi utuh Mas. Iya, Kalau iya, begini kan kalau ada satu fraksi absen kesannya loh kok tidak ikut karena itu uang yang mau digedok kan uang rakyat. Uang rakyat. Jadi harus kita perjuangkan. Oh maksudnya gimana tuh wali kota ini? Berarti kan belum bisa menerjemahkan. Ya, saya juga harus introspeksi tentunya. Kenapa TAPD belum bisa menerjemahkan itu begitu. Nah setelah utak-atik dalam tadi September tadi, skala prioritas program yang Mas Ardi akan lakukan apa Mas? Gini Mas, kebutuhan dasar masyarakat kita, pendidikan kesehatan itu sudah mandatori. Itu yang secara mandatori wajib ya. Bayangin pendidikan kita itu mandatori spending APBN 20%. Ya. Mandatori APBD kita 20%. 20%. Tapi masih ada fasilitas sekolah-sekolah kita yang saya keliling hari ini, 2 hari ini, seminggu ini memprihatinkan bagi saya Mas. Nah ini yang fasilitas Sarpras sekolah dasar negeri ini yang gratis ini kenapa hari ini sampai nggak laku ini catatan buat saya pribadi untuk ini ke depan. Paskes alhamdulillah sudah baik, tinggal kita optimalkan pelayanan di puskesmas dan puskesmas membantu. Iya. Kita punya labkes, RSUD dan lain-lain. Dan yang ini agak aneh dan agak lain gitu ya, yaitu tentang dinas tenaga kerja. Yang dulu dinas tenaga kerja ini hanya fungsinya adalah bipartit, tripartit, ada permasalahan hak pekerja dan pengusaha. Tapi sekarang saya tugaskan untuk membuat program rumah siap kerja bersama. Bagaimana dia membuat program untuk membuat ekosistem penyaluran kerja luar negeri dan dalam negeri. Rumah siap kerja ya? Rumah siap kerja itu bahasa saya program utama. Kita kan ada Astacita ada 8. Yang utama tuh ini Mas. Ini
saya khawatir di 2030 itu ada bonus demografi, Mas. Kalau sampai 2030 bonus demografi ini kita nggak nyiapin ekosistem untuk menyalurkan tenaga kerja, gawat nanti, Mas. Pengangguran di mana-mana, tingkat kriminal pasti akan naik. Nah, menyiapkan ekosistem tenaga kerja di Solo itu seperti apa, Mas? Gini, kita akan ngelis. Kita tahu ya, banyak kanal penyaluran usaha tenaga kerja itu swasta banyak ya, Mas. Jobstreet, JobsDB, Cleans, yang keren-keren itu kan keren. Kenapa para pengangguran ini nggak ngakses Disnaker? Uang rakyat itu harus lebih bisa bersaing dengan swasta. Kalau orang masih ke Cleans, masih ke JobsDB, berarti negara ngapain? Pemkot ngapain? Rumah siap kerja itu artinya misalnya ada orang yang belum dapat pekerjaan, itu wajib daftar ke situ, mendapat pelatihan, baru kemudian disalurkan. Dan gini, Mas, link and match ya. Saya bilang kalau dunia usaha, saya bilang ke Disnaker, kalau bikin pelatihan kerja yang ada sing nompo, yang memang dibutuhkan. Jangan sampai asal bikin pelatihan tapi perusahaannya nggak ada. Iya. Saya mau bikin perwali yang untuk minimal usia juru parkir di Solo itu 35 tahun. Minimal. Jadi cah nom ora oleh jadi juru parkir. Karena kalau gampang ke orang lulus kuliah, lulus SMA, tiba-tiba dari duit. Tak jadi juru parkir weh. Iya. Instan kan, Mas. Instan, mudah, itu belum tentu baik untuk masa depan. Kalau warga kita udah SMA rampung, SMP rampung, jadi juru parkir baik lah. Wong itu sedina 81.000 cukup gue urip. Kan nggak baik, Mas. Iya. Mau sampai kapan generasi kita disuguhi dengan seperti itu gitu. Tapi rumah siap kerja ini sudah ngeling atau penyalurannya kemana sudah ada, Mas? Jadi yang paling banyak ini kami juga bisa koordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Itu bahwa kita akan membuat warga kita 0 rupiah bisa kerja atau magang di Jepang. Ya. Kan kita ada sekarang LPKSO kalau rekan-rekan mau kerja ke Jepang atau magang di Jepang kan ada pelatihan bahasa sama ada tek fisik dan lain latihan visa kerja, izin tinggal bla 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 itu habis 3 bulan 40 juta. Nah, saya menggandeng perbankan untuk membuat dana talang 0 rupiah. Orang ini, mohon maaf ya, warga kita yang desil 1, desil 2 yang warga bawah kurang mampu itu untuk bisa kita kasih dana talang. Jadi dia mangkat 0 rupiah, Mas. Nanti dipotong dari gaji yang seperti potong dari gaji setelah keterima. Nah, ini kita siapin untuk luar negeri. Satu itu visa working holiday Australia. Lalu ada tenaga kerja di China, ada di Arab Saudi, banyak sekali. Jadi kita berikan kanal. Kamu pengen apa? Saya pengen merantau luar negeri, oke, kita bantu. Dikawal sampai dia bisa berangkat boarding. Nah, dalam negeri, Mas, kita ngeling ke pengusaha-pengusaha ini. Simpelnya di Solo itu ada CIH, ada Luwes Group, perhotelan-perhotelan, dan pabrik-pabrik manufaktur yang di Gumpang. Itu sudah kita list. Dan ternyata ada, Mas, lowongannya. Bahkan ribuan, Mas, serius. Dalam kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini. Pembukaan itu. Tadi saya habis Hari Warna aja, yang dampingi Komisi 9 tadi. Itu dia membuka lowongan 150 karyawan. Dan sulit mendapatkan yang diinginkan. Dan yang daftar juga, mohon maaf kata dia, aduh Pak, gitu. Ya, karena belum ada pelatihan dan macam-macam. Maka dari itu ini TPT, tingkat pengangguran terbuka ini menjadi konsentrasi saya untuk mempersiapkan. Mungkin memang ini tidak dirasa populis di awal ya, Mas. Tapi ini dibutuhkan nanti Paneman. Iya. Gitu. Target Mas Wali kira-kira ketika ini sudah mulai running atau nanti setelah sudah running. Terus berjalan di Disnaker kami, walaupun ya seadanya di Disnaker kami itu kantornya paling dulu karena bukan OPD prioritas ya. Ini tiba-tiba jadi OPD prioritas ya untuk berantakan, tapi kita tetap melakukan pelayanan itu. Iya. Kalau di dalam negeri kan kondisi ekonomi lagi kayak begini nih, hotel lagi begitu. Nah, pertanyaan terus dari sisi tekstil juga berat. Iya. Artinya ini kalau kami melihat di lapangan juga kan lebih banyak penyusutan dibandingkan membuka lowongan. Iya. Bagaimana kemudian link and match itu terjadi misalnya daftar 1.000 tapi kemudian lowongannya cuma 100. Nah, itu kan uniknya di Solo
yang daftar nggak banyak dan yang follow up masukin CV ya asal aja Mas. Serius ini kalau orang yang niat banget cari kerja kan kelihatan ya banyak. Tapi mohon maaf nggak niat cari kerja kalau menurut saya. Iseng ya. Ya wes lah menggugurkan kewajiban tak ngelamar. Sebenarnya banyak orang kita restoran, coffee shop apa itu kan satu toko bisa 10 karyawan, 5 karyawan itu kan banyak Mas. Dan sayang banget loh yang daftar tuh pasti dari luar kota, dari luar ini. Karena ya dari dulu nggak ada yang nyiapin ini Mas. Makanya ini kita siapin supaya tahun depan usia-usia produktif siap kerja ini kita udah matang-matang dan keren-keren dan pengusaha sampai nyari ini nanti gitu. Skala prioritas berarti warga Solo ya? Warga Solo ya, kita anggaran APBD Solo Mas. Jadi ini khusus KTP Solo sih. Yang kita intervensi itu yang KTP Solo dulu. Oke, nah ini kan juga kondisi lagi begini nggak? Iya, Sebenarnya antara baik-baik dan tidak baik-baik saja. Iya. Bagaimana kemudian Pemkot untuk meningkatkan PAD, Mas? Ya, kalau saya meyakini ini baik-baik saja Mas, keekonomian. Indikator utama kenapa baik-baik saja, market spending UMKM masih jalan. Spending di bawah masih oke. Masih oke. Ya, secara global, geopolitik, ekonomi internasional bahkan masih gonjang-ganjing. Tapi on the right track ketika Pak Prabowo bisa barusan nawar kesepakatan sampai 19% dan bisa ke China itu bisa hubungan dagangnya bisa terbuka dan lain-lain sebagai market leader sekarang ya. Menurut saya masih sangat bagus. Cuman tinggal SDM kita yang belum siap. Menurut saya itu. Nah, SDM itu dalam artian ini IPM atau kemudian apanya, Mas? Jadi indeks perkembangan manusia, indeks pertumbuhan manusianya memang gini. Contohnya aja di jalur pendidikan itu. Bahwa kita tidak menyiapkan anak-anak yang lulus SMA itu punya karakter yang kuat. Itu yang menjadi utama menurut saya. Jadi kemauan belajar, literasi itu yang pemerintah harus hadir di sana untuk serius nih nanggepin ini. Banyakin pelatihan dan maksa, mandatori, lebih turun ke bawah, lebih menyerap dan lain-lain. Kalau tadi bicara PAD, setelah lihat kajian potensi ekonomi di Solo, saya sangat tidak khawatir. Seperti ini nyambung lagi sama seperti yang di masalah utak-atik di dalam. Utak-atik loh ya. Ini cuman masalah kreativitas si Bapenda aja yang nggak efektif aja. Di sana yang di tubuh, yang di dalam saya nggak menyalahkan 1-2 orang. Sistem. Benak ya. Nggak pernah ada cara penagihan yang humanis. Penagihan-penagihan yang tidak tepat sasar, yang ini harusnya bisa ditagih tapi nggak ditagih. Kuartal 1, CAU 1, kuartal 2, cukup nih kayaknya belanja kepegawaian sama operasional nih, udah kekejar nih. Wes rasa nagih. Yang penting nggak boncos. Itulah. Kebocoran-kebocoran negara yang hari ini kita lihat, ya saya belum bisa ceritakan di sini karena ini masih top secret, kebocoran-kebocoran negara yang mau kita lebih perdalam lagi. Ini ternyata bukan masalah ini. Kan di DPRD itu kemarin menargetkan kita untuk PAD 900 miliar, 920 miliar sekian. Tapi saya di internal, target kalian 1 triliun. PAD harus 1 triliun. Ini udah kota maju. Ini kegagalan kita bersama kalau PAD-nya di bawah 1 triliun. Ketika udah 1 triliun Mas, saya bisa intervensi pendidikan sekolah tak apik meneh. Tak tambah ekskul untuk sekolah-sekolah dasar. Bantuan alat produksi ya di UMKM kita keluarkan. BPMKS seragam kita keluarkan. Ada market spending. Jadi growth ekonominya jalan. Kita kembalikan ke masyarakat lagi. Gitu. Tapi potensi pendapatan itu yang kira-kira belum tergarap secara optimal mana Mas? Akan dari segala sektor. Jadi kan kalau PAD itu kan ada berbagai macam ya. Ada pajak, ada retribusi. Ada biaya perolehan yang lain-lain. Termasuk hasil keutuhan BUMD yang nggak optimal. Kenapa saya lebih di dalam ini? Karena ini mereka zona nyaman, Mas. Jadi ya wis ngene-ngene wae gitu. Ini makanya tidak ada terobosan yang harus kita selesaikan. Di sektor-sektor pajak, rumah makan, reklame, retribusi, option PKB, PBB, BPHTB, dan lain-lain. Roto, Mas.
Nah ini kita tinggal pastikan ke masyarakat, ini kita tertibkan, nanti akan kita berikan stimulus seperti ini kayak gitu. Jadi karena waktu di retret dan Pak Prabowo selalu nyekoi kalau kemandirian fiskal. Oh iya, saya paham maksudnya beliau, berarti daerah harus punya kemandirian fiskal. Betul. CSR, sponsor itu vitamin Mas kalau tubuh. Tapi PAD, kemandirian fiskal itu imun tubuh. Lah ini yang saya lagi nguatin imun tubuhnya Pemkot. Tapi kan pengalaman sebagai pengusaha. Ya itulah yang saya challenge ya. Challenge. Kalau pengusaha kan disisa hasil di akhir tahun. Iya. Prestasinya adalah membukukan laba sekian. Kalau kita kan nol, Mas. Harus nol. Harus terserap. Makanya saya membuka peluang. Kemarin saya bilang ke KPK juga monef saya 6 jam. Pak Wali harus membuka UMKM kita untuk belanja barang pengadaan barang dasar harus ke UMKM. Oke Bu, saya sepakat. Nah ini kita punya UMKM Center. Itu saya buat harus Balai Pengadaan Barang dan Jasa, harus pendampingan ke UMKM untuk boarding di e-katalog, dan Pemkot harus beli UMKM. Berarti pendampingan dulu ke UMKM. Pendampingan dulu sampai dia boarding. Boarding di e-katalog V6 itu. Lalu saya minta Pemkot beli ini UMKM yang berdomisili di kedudukan di Solo. Dan terbuka, saya nggak ada saya tutup-tutupi terkait pengadaan barang jasa, harus terbuka dan harus pro UMKM. Kalau kita cuma pelatihan UMKM terus dia dibiarkan untuk ke market sendiri, susah nih Mas. Kalau Anda nggak ada government spending ke sana, nggak growth nanti UMKM kita itu. Dulu kalau nasional TKDN. TKDN ini kan cuma kandungan aja. Ya. Mewajibkan belonjone kudu, tapi kan sing dodol iso kapitalis juga Mas. Cuman sing dodol kudu UMKM gitu loh. Nah Mas, kemarin habis dari Cina, terus kemudian ada kunjungan dubes Cina ke sini. Ya. Apa sih yang kira-kira goalnya? Gini Mas, kita tahu peradaban percepatan teknologi di Cina kan ngeri Mas. Ya. Dan culture-nya hampir sama. Kenapa saya bikin sister city dengan China? Kalau mereka lebih disuka kata Tiongkok ya. Karena kita bisa banyak peluang kerjasama antar kedua belah negara Mas. Di sana ada beasiswa S1, S2, S3 gratis. Itu kita akan untuk warga Indonesia. Lalu ada pertukaran budaya, karena kita harus ada diplomasi budaya. Dan kita diberikan ruang di sana untuk UMKM mereka, untuk UMKM kita bisa placement di tempat-tempat koridor tertentu di sana. Kita diberikan tempat itu. Nah, ini dan menurut saya percepatan yang ada di China ini harus kita tiru, Mas. Tapi menarik nih, Mas. Soalnya kalau misalnya antara ekspor dan impor ini kan kadang antara China ini ya, kita neraca. Ya kan? Ya. Kita terus terang tidak bisa menyeimbangkan neraca itu. Tapi hari ini China sangat butuh nih kelapa dari kita. Tapi ada pembatasan. Kita kan yang dimpunyai komoditi ya. Komoditas ya, betul. Tapi kita lucunya kalau komoditasnya kita ini satu contoh, saya kemarin ketemu Mbak Mentan dan saya udah cek harga pasar kelapa di pasar Legi, pasar induk kita. Kelapa naik terus karena diekspori kabeh, Mas. Tapi di satu sisi pedagang kita juga, masyarakat kita bengok-bengok ya jadi eksporin rego muda terus aku reso dodol dawet, serabi dan kawan-kawan. Ini kan harus seimbang gitu. Inflasi nanti. Ya, jadi kalau saya lebih bukan neraca dagangnya, tapi peningkatan SDM-nya. Iya. Dan mereka juga janji akan membuat sekolah vokasi di sini karena mereka lagi ekspansif manufaktur kayak EV, electrical vehicle dan lain-lain, dan mereka butuh tenaga banyak terkait pekerja yang bisa membidangi EV. Tapi ke sana atau mereka di sini? Mereka di sini ada pembukaan kan, Mas. Investasi kan di mana Jawa Barat kan ada lagi gede. Iya. Mereka butuh nih penyerapan tenaga kerja yang bisa EV. Nah, kita mau sekolah vokasi ini mau saya koordinir untuk menyaplai ini. Ataupun juga sampai nanti bisa keluar gitu. Karena sekarang udah mobil-mobil EV kan udah ini ya udah merebak ya. Berarti maksudku masyarakatku harus siap untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan di dunia industri itu. Jadi mempersiapkan SDM-nya ya. Oh, Mas. Itu perlu jangka, perlu waktu itu ya. Kenapa mumpung jadi wali kota bisa bikin kebijakan yang untuk peningkatan SDM wes lah gitu.
Nah, dengan segala kompleksitas tadi, Mas. Iya. Enjoy sampean. Gini Mas, saya merasa begini. Saya pernah di COVID itu, saya bisa melakukan hobi saya terus. Goes, saya senang goes kan. Saya goes sampai Bromo lah, Solo, Bali lah, muteri Merapi lah, apalah. Tapi dia di titik itu kayak kok urip ngene ya gitu. Kok kayak rene gunane. Ya gunanya buat diri sendiri. Sehat. Tapi setelah saya jalanin ini dan saya sudah dari dulu seneng organisasi, seneng politik, alhamdulillah saya enjoy. Saya menikmati. Nek saya nggak menikmati Mas, glundung wingi-wingi Mas. Menikmati katanya mau nambah gitu ya. Menikmati. Saya alhamdulillah menikmati ketika kebijakan ini diterima masyarakat itu happy. Tapi kan saya belum bisa tahu nih masyarakat menerima kebijakan. Tapi kalau ini diterima masyarakat, saya akan senang sekali. Tapi kalau memang kebijakan yang saya buat itu merugikan masyarakat dan masyarakat tidak menerima, ya itu kenyataan yang harus saya hadapi. Nah, Mas, kalau waktu luang tuh biasanya ngapain, Mas? Waktu luang, Kadang-kadang sering touring motor juga ya? iya senang Mas. Touring itu kadang malam apa pagi banget itu untuk melepas stres. Kalau nggak touring lari ya paling Mas. Paling gampang aku sepatu Lari ya? keluar udah lari. Iya, Paling gampang. Oke, Mas Respati, ini terakhir nih. Kemarin kan Udah terakhir. Di Kakek tengah- ngomong aku tadi ya. di tengah situasi kemarin yang paripurna, terus kemudian ya tadi ramai bahwa Mas Respati makan malam bersama teman-teman dari fraksi PDIP. Iya, Terus iya. ada yang melihat, wah ini kayaknya mau kayak gimana ya, Mas? Gini Mas, jadi satu waktu itu saya boleh ceritakan memang ada undangan masuk dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau menyampaikan ini Pak, ini udah PAW kami udah komplit 20 anggota satu fraksi udah komplit pengen silaturahmi. Silaturahmi ya. Ya di Loji Gandrung kan ya ini rumah negara, maksudnya siapapun boleh Boleh hadir. sih. Dan beliau berkunjung ke Loji Gandrung dan menyampaikan update-update perkembangan. Ketika saya jadi wali kota Mas, bisa bayangkan apa iya, nggak usah partai lah ya, kita ngomongin warga aja. Pakai baju, kemarin kompetitor saya, Pak, saya lapar, anak saya nggak bisa sekolah. Apa ya saya ngomong, kowe ra nyoblos aku wingi kah? Iya. Analogi sederhana begitu Mas. Walaupun tidak memilih saya, ya saya harus wajib untuk membantu. Melayani. Sudah dilantik wali kota, sumpah saya itu, kamu disumpah sebagai wali kota untuk warga 60% pencoblosmu, kan orang ngono tuh Mas. Kamu dilantik untuk melayani masyarakat kota Surakarta. Nah, kalau ada yang mengartikan itu suatu keberpihakan kelompok tertentu ya mungkin kurang dewasa ya, mungkin ya Mas. Ya saya sebagai wali kota harus bisa itu. Tapi ada obrolan khusus gitu, Mas? Obrolan khusus banyak Mas. Terkait setiap komisi dari fraksi PDIP menyampaikan masukan-masukan. Mas ini bagusnya warga ini diginiin. Jalan-jalan ini kalau bisa ada kabel yang ditanam di bawah supaya rapi. Ya. Rambu-rambu dibagusin. Ya tentang kota Mas. Ya. Jadi nggak ada mungkin secara kelihatan di politis kayak rahasia-rahasia ya. wah rahasia ini mau pergerakan politik enggak Mas. Pak Prabowo udah menyampaikan berulang kali. Pemilu masih 5 tahun lagi. Kalian nggak usah ribut. Ini kita ditunggu kerja sama rakyat. Diretret begitu. Awas kalau kalian harus masih membeda-bedakan parpol dan lain-lain. Oke. Kalian dilantik oleh rakyat. Nggak boleh lagi gini-gini. Berarti kan saya juga beranggapan loh. Nah ya aku ya memang untuk rakyat, bagi partai manapun, kelompok manapun, kalau sedang memperjuangkan untuk rakyat ya saya harus layani. Nggak mungkin saya pilah dan pilih gitu ya. Betul. Itu. Mumpung masih muda semangat Mas. Ya. Harus Mas. Harus semangat. Harus banyak menerima literasi. Oke Mas Fali, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kasih. sehat dan lancar dalam jalan. Amin. Terus semangat, Mohon Mas. doanya. Terima kasih. Itu dia obrolan kita bersama Wali Kota Surakarta, Mas Respati Ardi. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.